Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Miri Ayuninta Sukma Putri. Kali ini kita akan membahas dalam pokok bahasan kebutuhan dasar pada ibu hamil. Jadi selama kehamilan, ibu hamil itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi selama kehamilannya. Sehingga dalam kehamilannya nanti akan mendapatkan kesejahteraan bagi bayi maupun bagi janin yang ada dalam kandungannya. Apa saja kebutuhan dasar bagi ibu hamil? Mulai dari nutrisi, oksigen, sampai dengan aktivitas di dalam maupun aktivitas di luar rumah, itu nanti merupakan kebutuhan dasar bagi ibu hamil. Yang pertama, itu adalah nutrisi. Nutrisi bagi ibu hamil tentunya pasti akan berbeda dengan nutrisi yang harus terpenuhi oleh wanita tersebut pada saat dalam keadaan tidak hamil. Jadi nutrisi saat hamil itu nanti dapat berguna untuk sebagai sumber tenaga yang nantinya terpenuhi dari karbohidrat, bersumber dari karbohidrat dan juga lemak. Kemudian protein juga nantinya akan berfungsi untuk sumber pembangun dan juga air, vitamin, mineral sebagai sumber pengatur dan pelindung. Nah, itu harus terpenuhi untuk ibu hamil dan porsinya pun nanti pada saat hamil akan lebih banyak daripada saat wanita tersebut sedang dalam keadaan tidak hamil ya. Ya, nutrisinya yang harus terpenuhi yaitu adalah yang terdiri dari minyak, gula, garam. Itu hanya digunakan seperlunya saja ya. Ini diingat lagi untuk prinsip gizi seimbang ya. Kita adalah pola hidup aktif dan berolahraga dan menjaga kebersihan dan juga harus memantau berat badan. Ya, ini yang dinamakan dengan tumpang prinsip gizi seimbang yang sudah ada di materi saya pada materi gizi dalam kesehatan reproduksi untuk konsep gizi seimbang ya sudah kita bahas di situ bersama yang harus terpenuhi apa saja dan juga harus diimbangi. Di bawahnya harus diimbangi dengan air 18 per hari. Tentunya ini pada saat kondisi ibu sedang tidak hamil ya. Nanti untuk kebutuhan saat hamil akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan harus diimbangi di bawahnya juga harus ada olahraga dan lain sebagainya. Jaga kebersihan, pantau berat badan. Ya, jadi walaupun hamil itu juga harus selalu melakukan paling tidak 6 hamil ya untuk kebutuhan selama kehamilan, kebutuhan dasarnya. Oke, ini adalah tabel kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Zat gizinya apa saja yang harus terpenuhi? Kalori ya, atau sebagai sumber energi. Kalau saat hamil pada saat M1 memerlukan tambahan sebanyak 180 kalori per saat hamil ya. Kemudian pada saat M2 membutuhkan 300 kalori. Pada saat M3 juga membutuhkan 300 kalori. Fungsinya untuk apa? Agar nantinya dapat sebagai pertambahan pertumbuhan dan juga peningkatan metabolik basal. Kemudian juga memerlukan protein. Penambahan protein pada saat kehamilan itu harus ditambah 17 gram. Penambahannya sebesar 17 gram agar nanti digunakan untuk pertumbuhan janin, plasenta, cairan amnion, jaringan uterus, dan juga untuk mamai atau payudara itu ya. Kemudian kalsiumnya harus ditambah sebanyak 150 gram. Itu gunanya untuk apa? Untuk pembentukan tulang dan gizi, untuk janinnya, dan juga untuk membantu peningkatan metabolisme. Kemudian zat besi atau Fe
harus ditambah 6,3 mg. Ya, saat hamil nanti pastinya selalu dapat tablet tambah darah atau tablet FE. Ya, untuk menunjang hemoglobin, untuk penambahan hemoglobin, kemudian jaringan zat besi janin, dan juga nanti untuk jaringan saat ibu hamil tersebut partes, dan juga saat ibu tersebut menyusui. Kemudian untuk kebutuhan lainnya yang seperti yodium itu penambahannya saat hamil ditambah 50. Kemudian magnesium ditambah 30, seng tambah 1,7, vitamin A ditambah 300, vitamin C tambah 10. Kemudian asam folat itu ditambah 200. Ya, ini gunanya, semuanya ini adalah berguna bagi janinnya yang ada dalam kandungannya. Kalau yodium fungsinya untuk metabolisme basal, karena metabolisme basal ibu hamil itu pastinya akan meningkat ya. Kemudian magnesium untuk pertumbuhan jaringan dan metabolisme sel, koenzim energi protein ya. Kemudian seng untuk mencegah kelainan kongenital, mencegah retardasi dan juga pertumbuhan retardasi mental ya, Kemudian vitamin A untuk mencegah kelainan bawaan, esensial untuk tubuh dan sel. Kemudian vitamin C untuk pertumbuhan, pembentukan dan integritas jaringan, peningkatan penyerapan zat besi ya. Apabila mengkonsumsi Fe bisa disertai dengan vitamin C, minum misalkan air jeruk yang mengandung vitamin C, sehingga di situ nanti akan membantu proses dalam penyerapan zat besi tersebut. Kemudian asam folik untuk peningkatan kebutuhan metabolik, mencegah anemia, produksi materi inti sel atau RNA dan DNA. Kemudian lainnya, kebutuhan zat besinya lainnya adalah niacin, riboflavin, thiamin, pyridoxine, cyanocobalamin. Ya, itu nanti berfungsi untuk setiap penambahan. Pada saat hamil, niacin 4 ditambah 4 mg, riboflavin 0,3 mg, thiamin 0,3 mg, pyridoxine ditambah 0,4 mg, dan cyanocobalamin ditambah sebanyak 0,2 mg. Nah, selain itu, ibu hamil juga sangat memerlukan oksigenasi yang baik, oksigenasi yang cukup, karena kebutuhan pada saat ibu tersebut hamil, itu kebutuhan oksigennya akan meningkat sebesar 50, yang tadinya 50 mili menjadi 700 mili ya. Sehingga nanti ibu hamil itu harus membutuhkan oksigen yang cukup, ya, yang kriterianya meliputi oksigen yang bersih dan segar, kemudian tidak kotor atau tidak berpolusi, dan juga tidak berbau ya. Untuk kebutuhan oksigenasi ini relatif sama untuk trimester 1, 2, maupun 3 ya, membutuhkan peningkatan sebanyak 700 mili. Kemudian untuk personal hygiene juga harus diperhatikan untuk mandinya 2 kali sehari, kemudian perawatan gigi, gosok gigi 2-3 kali sehari, perawatan rambut, perawatan kuku, perawatan payudara, dan juga perawatan vagina, karena semua itu adalah kebutuhan dasar bagi ibu hamil yang harus terpenuhi. Kemudian untuk pakaian juga diperhatikan karena suhu basal wanita hamil itu akan meningkat. Jadi sebaiknya kenakan pakaian yang nyaman saat hamil, yang menyerap keringat, dan juga pastinya tidak ketat ya, karena otomatis pada saat ibu hamil, maka nanti untuk berat badannya pun akan bertambah, sehingga nanti bajunya yang biasanya dipakai saat dalam kondisi tidak hamil, saat hamil itu menjadi lebih ketat. Nah, gunakanlah baju yang tidak ketat, dan juga harus memperhatikan untuk penggunaan bra, korset, sepatu, dan kaos kaki saat bepergian, ya, yang biasanya menggunakan high heel, dirubah terlebih dahulu, pakailah yang flat shoes yang nyaman,
agar ibu saat hamil itu tidak terjatuh. Dan keseimbangannya itu bisa seimbang ya, karena perut ibu dengan semakin membesarnya perut ibu, maka keseimbangan tubuhnya juga harus diperhatikan. Sehingga nanti kalau memakai high heel atau hak tinggi, ditakutkan ibunya dapat terkilir atau terjatuh yang nantinya akan membahayakan bagi ibu sendiri maupun bagi janinnya. Nah, untuk kebutuhan eliminasi, untuk TM1 pastinya nanti frekuensi buang air kecilnya akan meningkat karena kandung kemih itu atau kandung kemih atau kandung kencing itu akan tertekan oleh pembesaran uterus. Kemudian BAB-nya tetap normal tetapi dan mempunyai konsistensi lunak yang tentunya kalau nutrisi kebutuhan seratnya itu tercukupi ya. Kemudian untuk trimester kedua, BAK-nya, buang air kecilnya akan normal kembali karena uterus itu telah keluar dari rongga panggul, akan naik sehingga tidak menekan kandung kemih lagi. Namun nanti pada saat sudah menginjak trimester 3, pasti untuk frekuensi buang air kecilnya itu akan meningkat lagi ya, karena tadi penurunan kepala bayi dalam trimester ketiga pastinya akan terjadi penurunan kepala bayi sehingga nanti akan menekan kembali kandung kemih sehingga frekuensi buang air kecilnya akan meningkat kembali. Dan pada saat trimester ketiga juga ibu hamil akan sering buang air besar ya, sering obstipasi, sering sembelit karena pada saat trimester ketiga itu hormon progesteronnya akan meningkat. Kemudian mobilisasi pada saat hamil juga harus diperhatikan ya. Mobilisasi itu adalah apa? Gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil untuk tetap dapat menjaga keadaan fisik saat kehamilan. Kemudian yang selanjutnya ketujuh adalah body mekanik. Body mekanik itu adalah sikap tubuh yang baik yang diperlukan untuk membentuk aktivitas sehari-hari yang aman dan nyaman selama kehamilan. Nah, ini yang perlu biasanya yang harus diperhatikan untuk body mekanik karena ibu hamil itu sering mengeluh pegal-pegal, kemudian nyeri punggung ya. Untuk itu kita sebagai tenaga medis, sebagai bidan harus memberikan penyuluhan kebutuhan dasar apa saja yang harus dipenuhi oleh ibu saat hamil. Bagaimana body mekaniknya, sikap tubuh yang baik saat kehamilan, ya, itu harus diperhatikan agar ibu hamil itu tidak mengalami pegal-pegal. Jadi sikapnya untuk duduk itu harus bersandar atau mungkin bisa diganjal dengan bantal. Kemudian saat berdiri juga tidak boleh terlalu lama. Kemudian saat berjalan juga harus seimbang, ibu hamil harus seimbang, jangan kemudian membungkuk ke belakang, terlalu membungkuk ke belakang karena nanti akan mengganggu keseimbangan. Kemudian tidurnya, nah saat tidur itu seperti yang digambar, bisa diganjal misalkan dengan bantal ya. Kemudian miring ke kiri, jangan miring ke kanan karena nanti dapat menekan pembuluh darah besar. Dianjurkan untuk ibu hamil kalau mau tidurnya miring ke kiri dan dengan diganjal dengan bantal ya. Kemudian bangun dari berbaring. Nah ini juga jangan disepelekan. Bangun dari berbaring kita harus contohkan pada saat hamil harus bagaimana. Jadi pada saat bangun, ibu hamil akan bangun dari posisinya berbaring, maka ibu tersebut harus miring dulu. Misalkan mau turun ke kanan, berarti harus miring dulu ke kanan. Kemudian kaki kanan turun dulu, baru kaki diikuti dengan kaki kiri. Kemudian setelah itu ibu duduk dulu. Setelah duduk baru bisa berdiri perlahan ya. Jangan langsung dari posisi berbaring langsung ke berdiri ya, karena nanti ditakutkan
selain sirkulasi oksigen ke otak itu terganggu, juga dapat menyebabkan ibu itu terjatuh ya. Kemudian posisi membungkuk, sikapnya saat membungkuk dan mengangkat barang itu bagaimana? Ya, bisa dilihat di gambar. Kalau kita ingin mengambil, ibu hamil ingin mengambil sesuatu di bawah, bisa cara jongkoknya dengan menggunakan sikap kuda-kuda. Kakinya diposisikan seperti ini, kuda-kuda, baru ibu hamil bisa mengambil barang, kemudian berdiri secara perlahan seperti ini. Kemudian exercise atau senam hamil. Tentunya untuk senam hamil ini juga sangat mendukung, merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi ibu hamil. Karena dengan ibu hamil tersebut mengikuti senam hamil, maka nanti sirkulasi darahnya menjadi lebih baik. Pencernaannya juga akan lebih baik, dan tidur ibu hamil pun akan lebih nyenyak ya. Jadi pada saat ibu hamil itu nanti bisa melakukan senam hamil, karena nanti selain banyak keuntungannya, nanti juga akan memberikan keuntungan saat persalinan. Persalinannya akan dimudahkan. Akan terbantu dengan adanya senam hamil, akan lebih mudah, lebih cepat ya. Kemudian gerakan senam hamil. Gerakan senam hamilnya itu diawali dengan pemanasan. Kemudian yang kedua, tahap pertama itu latihan pernafasan melalui dada dan perut. Tujuannya untuk apa? Agar nanti peredaran darah di dalam tubuh itu bisa meningkat, dan sirkulasi oksigennya yang dibawa ke otot dan jaringan itu juga akan bertambah. Selain itu juga bisa untuk menjaga kemungkinan apabila terjadi kejang atau luka akibat gerakan-gerakan selanjutnya, sehingga pemanasan itu harus dilakukan ya. Yang ketiga, posisi berdiri dengan tangan di pinggang dan gerakan leher ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Kemudian latihan dasarnya bagaimana? Dengan caranya duduk seperti ini, duduk lonjor, dengan latihan dasar kaki, dengan menggerakkan kaki ke depan dan ke belakang. Tarik ke depan, kemudian ke belakang. Seperti itu. Posisinya seperti ini dengan tangan menyangga di belakang. Kemudian tidur telentang dengan satu kaki lurus, kemudian satunya ditekuk, kemudian didorong kembali ke depan, sehingga sejajar dengan kaki satunya. Nah, itu bisa dilakukan secara bergantian dengan kaki kanan dan kaki kiri ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk melatih dasar panggul, sehingga nanti dapat terjadi peregangan di situ. Kemudian berbaring dengan posisi miring. Posisi miring ini bisa angkatlah kaki secara perlahan naik turun secara bergantian ya, dengan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ya. Yang ketujuh, bisa berbaring telentang, kedua lutut dipegang seperti ini, posisi seperti litotomi ya. Ini berlatih untuk mengejan dengan menarik nafas saat kaki ditarik ke dada dengan menarik nafas panjang, dan berlatih untuk mengejan, sehingga nanti saat persalinan sudah bisa mengejan dengan baik. Dan kemudian yang selanjutnya, sikap merangkak. Merangkak seperti ini, letakkan kepala di antara kedua tangan ya. Kemudian menoleh ke samping ke kanan, ke samping ke kiri. Kemudian selanjutnya turunkan badan sehingga dada menyentuh kasur ya, dan bertahan pada posisi tersebut selama 1 menit. Kemudian gerakan ke-9 yaitu suami bisa dilibatkan di sini ya. Jadi suami bisa diminta untuk membantu memijat daerah pinggang kita.
pinggang ibu hamil, kemudian punggung, dan juga bahu untuk melepaskan ketegangan dan memulihkan nyeri otot. Kemudian yang selanjutnya untuk istirahat, untuk kebutuhan dasar ibu hamil yang selanjutnya adalah kebutuhan istirahat atau tidur. Ya, istirahat ini bisa didefinisikan sebagai keadaan yang rileks tanpa adanya tekanan emosional dan bukan hanya dalam keadaan yang tidak beraktivitas, tetapi juga berhenti sejenak untuk mendapatkan ketenangan. Ya,